Perkenalkan, nama saya Friska Sylvia dari MP4402 dengan NIM 6704202094. Di sini saya akan membahas tentang kasus PT Ruyung Karya Mandiri. PT Ruyung Karya Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran ketenagakerjaan ke luar negeri atau disebut dengan outsourcing. Beberapa negara seperti Australia, Malaysia, Singapura, Dubai, dan yang sekarang ini adalah Korea telah menjalin kerjasama dengan perusahaan ini dalam mengirim tenaga kerja Indonesia. Perusahaan ini sendiri sudah berdiri sejak tahun 1996 dan memiliki sekitar 50 karyawan yang terdiri dari 30 staf marketing dan administrasi, 5 staf asing dari Korea yang sekarang ini melakukan kerjasama dengan perusahaan, dan 15 staf operasional. Orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut, yang pertama adalah HRD Bapak Asmawi, yang kedua SDM PT Ruyung Karya Mandiri. Selanjutnya, masalah SDM dalam perusahaan. Dalam menjalin karirnya sebagai HRD di PT Ruyung Karya Mandiri, Pak Aswani menyampaikan bahwa banyak masalah yang ia hadapi terkait dengan hubungan dengan kepegawaian. Di antaranya banyak karyawan yang pindah kerja, dan Pak Asmawi terkadang merasa sangat kewalahan dengan pekerjaan karyawan baru. Karyawan baru tersebut harus mulai mempelajari segala sesuatu dari awal, dan menurut beliau ini menjadi masalah besar ketika perusahaan ini sedang mendapatkan permintaan pengiriman tenaga kerja. Selanjutnya, permasalahan yang umum terjadi adalah upah atau gaji yang seringkali dinilai terlalu rendah. Dan yang terakhir ialah konflik yang sering terjadi antara ekspatriat atau staf asing yang ditempatkan oleh perusahaan yang menjalin kerjasama dengan PT Ruyung Karya Mandiri dengan karyawan setempat. Beberapa karyawan mengaku bahwa terkadang perbedaan budaya yang seringkali mengakibatkan munculnya kesalahpahaman. Pada contoh kasus di tahun 2017, PT Ruyung Karya Mandiri menjalin kerjasama dengan salah satu hotel di Dubai dalam mencari waiters serta room cleaning service untuk hotel tersebut. Analisis. Melihat dari beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Asmawi di PT Ruyung Karya Mandiri, kita dapat melihat bahwa permasalahan ini bersumber kepada rendahnya gaji karyawan, sehingga membuat karyawan menjadi tidak mempunyai tanggung jawab dan mudah untuk tergoda dengan penawaran kerja di tempat lain yang menawarkan gaji dan tunjangan yang lebih tinggi daripada PT Ruyung Karya Mandiri. Padahal dengan merekrut karyawan baru sebenarnya akan membuat lebih banyak waktu untuk mengajari dari awal hal-hal mendasar pada perusahaan yang secara tidak langsung sama saja dengan pemborosan pada hal materi dan juga membutuhkan biaya tambahan. Masalah-masalah yang terjadi dalam perusahaan dapat diselesaikan dengan mempertahankan karyawan yang sudah ada dan menaikkan upah karyawan sehingga tidak harus melakukan training bagi karyawan baru yang memakan waktu serta biaya tambahan. Selanjutnya, perusahaan dapat melakukan penataan terlebih dahulu untuk karyawan dan untuk karyawan dari perusahaan asing mengenai perbedaan budaya, ras, cara berpikir, dan bertingkah laku, dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan dengan penataan tersebut kedua belah pihak dapat memahami dan mengerti satu sama lain serta mencapai tujuan bersama. Solusi. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan tidak selalu harus menaikkan gaji, tapi dapat diganti dengan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan pekerjaan, sehingga ia merasa memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pekerjaannya sendiri. Di samping itu, pemberian jaminan kesehatan atau pendidikan untuk yang sudah memiliki anak dapat dilakukan sebagai bentuk fasilitas yang diberikan perusahaan. Selanjutnya, penanganan terhadap kesalahpahaman dan konflik kepada staf asing atau ekspatriat dapat dilakukan dengan cara mempersiapkan penataan baik untuk staf asing maupun karyawan perusahaan dengan menjelaskan mengenai perbedaan budaya, karakteristik, pengharapan, dan etika dari masing-masing budaya yang berbeda tersebut, sehingga nantinya dapat meminimalisir konflik yang dapat terjadi dan dapat mencapai tujuan yang ingin diraih kedua belah pihak dapat tercapai dengan baik dan optimal. Kesimpulan, di dalam sebuah perusahaan peran HRD sangatlah besar.
Tugas dan kewajiban yang harus dilakukan antara lain melakukan seleksi karyawan, training, pengembangan karir karyawan, performer management, dan pengembangan dalam coaching, mentoring, dan succession planning. Selain itu, tugas human resource juga melakukan manajemen dalam perusahaan, yaitu tentu saja manajemen sumber daya manusia yang ada di suatu perusahaan. Tujuan manajemen sumber daya manusia yaitu untuk memasang suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang sesuai dengan posisi dan jabatan, sehingga dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan perusahaan. Menjadi seorang HRD tentu tidaklah mudah, karena banyak tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Sekian dari saya, terima kasih.